pada kesempatan siang hari ini, karena ini tema hari ini hampir semua daerah itu ada. Kenapa ada? Karena setiap daerah itu pasti ada peternakan, terutama sapi. Nah, ada satu kendala yang lagi ngetren saat ini kembali ya, yang dulu pernah. Sekarang kembali lagi ada trennya yang namanya penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kaki yang terjadi di salah satu peternakan, yaitu peternakan sapi ya. Ketika sapi sudah terkena PMK, yaitu rata-rata banyak yang mati loh. Kasihan kan? Kasihan yang punya ya. Saya juga rugi juga yang punya. Ketika udah kita pelihara, padahal sapi kita itu harganya rata-rata di atas 20 juta, tapi kena PMK dalam 1 minggu mati, kan sayang sekali. Nah, bagaimana agar nanti tidak terjadi kepada Bapak Ibu semuanya, tidak terjadi kepada para peternak yang ada di Indonesia terutama ya, yaitu bagaimana nanti kita untuk mencari solusi biar tidak terjadi penyakit PMK pada sapi ya. Sudah bersama orang yang sangat luar biasa ya, tentunya adalah konsultan PT Natural Nusantara ya. Ini temanya ini biru ya, ini saya sudah menyamai. Ini Pak Dimas ini yang enggak konsisten ini ya. Saya sudah pakai biru, ternyata malah enggak pakai biru ya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kami sudah bersama beliaunya sangat luar biasa. Beliaunya adalah TS yang sangat energik ya. Jangan dilihat kecilnya, tapi energiknya yang gede semangatnya ya. Jadi Bapak Ibu ketika foto dulu. Oh iya, aman, sudah. Ya, ketika Bapak Ibu sering melihat video-video ya, video-video apa yang dibuat dari PT Natural Nusantara, terutama di bidang peternakan dan perikanan itu, terus beliaunya ini selalu di depan ya. Nah, ketika silahkan amati ketika beliaunya berbicara, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu itu sangat energik sekali ya. Untuk itu selamat siang, terima kasih Pak Dimas. Pak Sigi. Oke, luar biasa. Bagaimana kabarnya ya, ini? Alhamdulillah. Pak Sigi peternak kan? Wah, masih. Terima kasih Pak Dimas ya. Pada kesempatan siang hari ini bersedia untuk hadir, mau berbagi trik, ilmu, solusi untuk para mitra dan juga para peternak yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini lagi semarak kembali ya. Yang dulu sempat tren ya, sempat booming bahwa ada terjadi penyakit PMK pada sapi, tapi setelah ada jeda beberapa waktu atau bahkan 1 tahun ya, kurang lebih ini ternyata ada muncul lagi seperti penyakit PMK yang terjadi di sapi kembali. Nah, tentunya bagaimana agar nanti para peternak di Indonesia, terutama para mitra-mitra NASA, dalam menyampaikan informasi ini kepada peternaknya tidak salah dan bisa diterima. Apakah ada trik caranya dan bagaimana ilmunya? Monggo nanti bisa langsung disampaikan. Terus sekarang ini para mitra sudah menunggu Pak Dimas. Sudah menunggu informasi yang mau disampaikan. Baik, untuk itu monggo waktu dan tempat kami sampaikan, silakan ke Pak Dimas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa teman-teman mitra usaha NASA, petani, peternak ya, pejuang agro dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kembali ya Allah berikan nikmat pada kita semuanya sehingga bisa kembali hadir menyapa teman-teman semuanya dalam program Agris. TS bertanya Pak ya? Iya. TS NASA bertanya. NASA mitra bertanya. TS menjawab. Nah, jadi kelawe cari Mas Yon itu. Kelawe itu apa Pak? Kebalik. Oh, kebalik. Ya, dibalik aja. Nah, jadi sesuai dengan tema itu karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan. Oh, banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan mengenai PMK ini. Penyakit mulut dan kaki ya. Betul. Mulut dan kuku Pak. Kuku. Tapi kuku ya di kaki, benar. Nah. Jadi kita jawab aja pada saat ini ketika banyak pertanyaan seperti itu, bagaimana solusinya dan bagaimana pertolongannya karena ini darurat. Jadi kita kasih judul perlu P3K Pak ya, perlakuan pertama pada PMK dengan NASA. Oke, kita mulai. Nah,
sebelum kita lebih banyak ya Pak ya, bagaimana solusinya, bagaimana cara mengatasinya, teman-teman Pak Ibu sekalian, mitra usaha NASA juga harus tahu sejarah ya, atau apa itu penyakit PMK. Nah, karena nanti kaitannya dengan bagaimana cara kita menangani, bagaimana cara kita mencegah ya, memang bahkan mengobati, bahkan sampai mengobati ya. Walaupun orang-orang di luar sana banyak yang bilang oh nggak ada obatnya Pak ya. Nah, tapi nanti ya kita bisalah dari beberapa pengalaman itu bisa menjadi ikhtiar kita untuk mengobati ternak yang terkena PMK. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, mitra usaha NASA, bahwa di Indonesia itu ini ya, ini dari apa namanya Kementan nih sebelah kiri di layar teman-teman semuanya, bahwa sejarah kita itu di awal dulu bebas dari yang namanya penyakit mulut dan kuku. Ya memang kalau yang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun ke belakang, itu memang disinyalir salah satunya karena adanya impor Pak. Karena sapi adanya impor, sapi impor ilegal. Nah, jadi tanpa ada surat keterangan sehat. Karantinanya tidak sesuai, sehingga begitu masuk di Indonesia itu menyebabkan terjadi virus PMK yang menyebar. Kenapa demikian? Karena di luar negeri sana itu sebenarnya PMK itu ada Pak. Ada dan sudah cenderung biasa. Ya, karena penanganannya ya entah dari pemerintah atau dinas itu sudah ada SOP vaksinasi PMK. Nah, sehingga ketika Indonesia ini sudah bebas ya, dinyatakan bebas dan itu tidak ada PMK, sehingga kita tidak ada proses vaksinasi untuk mencegah. Nah, beda kalau untuk ayam, untuk unggas, itu sudah familiar sekali adanya vaksinasi. Ya, ada Gumboro, ada ND, ada AI dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sapi atau ruminansia itu tidak ada sama sekali. Nah, sehingga ketika kita dihadapkan dengan beberapa sapi yang kemudian membawa penyakit PMK itu, sehingga itu bisa menyebabkan penularan yang ada di Indonesia. Dan dulu di awal sempat terjadi dan itu memang sudah kita hadapi dengan baik ya, sudah kita hadapi dengan baik. Dan kemudian nanti saya akan coba cerita lagi apa yang menjadi penyebab sehingga muncul lagi Pak ya pada saat ini, kenapa kok kemudian muncul lagi. Nah, jadi ini teman-teman bisa baca ya bahwa PMK ini penyakit yang memang sudah ada endemik di berbagai besar dunia ya, di Timur Tengah, Afrika, bahkan di Asia itu juga sudah ada. Nah, ketika dia masuk di Indonesia kita tidak siap, sehingga akan mudah sekali, cepat sekali yang namanya penularan. Ya, bayangkan tidak ada Pak, bahkan peternak pun jarang sekali memberi ternaknya vitamin ya, apalagi vaksin Pak. Nah, sehingga ketika ada impor tadi, ya memang kita impornya kan ada 2 jenis Pak, ada yang ternak bakalan. Ya, ternak bakalan ini kan bibit ya, yang hidup ya, atau daging beku. Nah, tapi kalau untuk penyebab ini karena yang diimpor adalah ternak hidup, sehingga itu bisa menyebabkan atau membawa yang namanya virus atau penyakit vektor. Nah, ini di tahun 2002 ini ya untuk penyataan wabah. Nah, ini memang sudah reda, kemudian ternyata muncul kembali. Oke, nah ini terakhir himbauan dari pemerintah ya di awal tahun kemarin, dari tahun 2025. Ini kami tim juga ya, termasuk Satgas itu, bahwa ada namanya PHMS. Ya, PHMS. Ini penyakit hewan menular strategis. Nah, itu diibaratkan sebagai penyakit hewan menular strategis. Nah, ini tidak langsung disebutkan PMK tidak, tetapi untuk mensinyalir ada penyakit-penyakit lain yang belum terdeteksi Pak. Nah, seperti dulu kan juga ada LSD, teman-teman kenalnya lato-lato itu juga virus menular. Antrak, Nah, antrak ya. Disinyalir nanti ya mudah-mudahan hanya PMK lah, tetapi kita juga antisipasi agar tidak ada muncul penyakit yang lain. Nah, ini dilihat ya di surat ini, di SK ini, bahwa muncul di beberapa daerah pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024. Nah, jadi awal-awal itu sudah muncul di minggu ketiga dan keempat Desember 2024, sehingga
banyak juga para peternak yang sudah bertanya, tetapi mereka belum tahu bahwa ini PMK lagi. Ya, bahkan sudah ada yang terlambat, sudah ada yang mati Pak di Blitar. Saya dapat info sudah ada ratusan, mereka terlambat tahu, terlambat lapor ke petugas, sehingga ambruk dan tidak terselamatkan. Nah, dan ini baru keluarkan di 3 Januari ini edarannya. Kemudian kemarin sempat di tempat saya sendiri juga terjadi Pak, di kelompok saya. Ada Pak ya? Ada itu terkena penyakit PMK, tapi alhamdulillah bisa sembuh. Alhamdulillah. Sembuhnya gimana? Dengan produk NASA. Nanti kita lihat saja. Sabar ya, pelan-pelan. Oke, kita baru mulai Mas Sigi. Oke. Nah, ini kalau yang tahun ini sebagai dampak ya. Ini kita kalau mau panduan di sini sebagai dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim sekali. Nah, jadi ketika cuaca ekstrim, imunitas menurun ya, tentu yang tidak ada vitamin, tidak menggunakan teknologi NASA sebelumnya. Seperti halnya kita pun Pak, sekarang lagi musim kan, ada yang namanya penyakit, virus, ada lagi tuh yang mau masuk dan lain sebagainya. Nah, ini dampak itu sehingga pemerintah memprediksi pada bulan Januari sampai Maret diperlukan langkah-langkah antisipatif. Nah, untuk pencegahan ya, agar sumber protein hewani apalagi menjelang Idul Kurban Pak. Nah, ini harus ditangani. Apa saja langkah antisipatif itu? Nah, ini lanjutannya ya. Nanti kaitannya juga dengan kita ya. Nanti kaitannya juga dengan NASA seperti apa? Yang jelas teman-teman Bapak Ibu sekalian, harapan kami juga mengetahui info secara full, secara penuh ya. Untuk sebagai latar belakang atau ketika kita ke lapangan bertemu peternak, kita bisa edukasi ya, menjelaskan sedikit banyak tentang PMK ataupun bagaimana yang melatar belakangi kenapa timbul lagi yang namanya PMK ini ya. Nah, dari pemerintah memang langsung meningkatkan pengawasan lalu lintas. Nah, ini seperti lockdown ya, seperti dulu ya, ketika sudah ada penyakit dan ini disebabkan oleh virus itu sangat cepat menularnya sehingga ada namanya meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan. Jadi dari lokasi A tidak boleh ke lokasi B. Apalagi dari lokasi yang sudah di sana ada timbul PMK lagi, itu menuju lokasi tersebut belum ada PMK-nya. Itu nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, ini harus ditutup nih beberapa pasar hewan. Ya, kalau dia terkena PMK di lokasi itu. Nah, ini kasihan juga ini Pak, para peternak itu tidak bisa berputar dalam proses bisnisnya, karena beberapa pasar hewan sekarang sudah mulai membatasi hewan-hewan ternak dan juga ternaknya itu nggak boleh sembarangan masuk ke sana. Nah, ini bahkan sampai 14 hari ya. Ini sampai virusnya itu inaktif. Nah, sampai inaktif. Kemudian yang ketiga, nah, pemerintah daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi meminta bantuan ya kepada sumber daya apapun yang ada. Termasuk apa? Termasuk di dalamnya ini ada pelibatan sektor swasta. Ya, apa yang dimaksud swasta? Ya seperti kita ini. Nah, jadi selain dari pemerintah yang menyediakan vaksinasi ya, tetapi kita juga harus berupaya untuk membantu peternak dalam sektor apapun dalam menyelamatkan hewan itu dari PMK ya, atau PHMS lainnya, penyakit hewan menular strategis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ditandatangan oleh Pak Menteri Pertanian langsung. Bahkan ini juga sebenarnya ada webnya Pak. Kalau memang di lokasi Bapak Ibu sekalian terjadi yang namanya PMK, itu bisa langsung menghubungi dinas-dinas yang terkait. Ya, jadi itu yang harus teman-teman ketahui, bahwa betul saat ini terjadi lagi yang namanya kasus PMK. Nah, tapi saya guyon sedikit Pak. Dulu itu ternyata ketika saya setelah tahu di lapangan kita bisa meredam, kita bisa itu, ternyata bencana peternak tapi juga berkah beberapa bagi mitra NASA. Ya, ini sisi lain adalah tantangan ya, tetapi sisi lain juga menjadi peluang kita ya untuk bisa Insya Allah dengan niat baik ya, membantu agar beberapa lokasi ini banyak sekali
ya yang butuh bantuan dan harus selamat sapinya, itu bisa kita bantu, Pak. Ya. Untuk bisa memulihkannya. Nah, ini banyak ini. Nah, ini ya ada di Pati. Ini baru 2 hari yang lalu. Ini 24 menit ya. Ini saya cari kemarin beberapa info, ternyata masih banyak yang belum bisa terkondisikan. Ya, belum masih banyak yang belum bisa terkondisikan. Ini di Jateng ya. Di Jateng pun di kota-kota seperti ini, kota besar, ini memang masih belum bisa mengatasi secara langsung. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mitra usaha NASA dimanapun berada. Jadi ketika nanti di lapangan ya, ketika menemukan beberapa ciri-ciri ya, seperti pada gambar ini, nah langsung saja itu diberikan perlakuan. Ya, walaupun ya tidak separah seperti PMK yang ada pada 1-2 tahun yang ke belakang. Ya, ini saya beri contoh ya, ini yang terjadi 2022 lalu. Ya, yang ketika PMK itu betul-betul menyerang mulut dan kuku. Ya, itu virus ya. Jadi ada virus, tetapi dia menyerang mulut dan kuku, membuat luka atau lesi-lesi sehingga menimbulkan banyak penyakit sekunder, penyakit bawaan. Ya, walaupun dalamnya ada virusnya, tetapi dia juga perlu obat-obatan, perlu vitamin untuk menutup luka-luka yang terjadi. Nah, sehingga sangat perlu sekali bantuan dari suplemen-suplemen imunitas dari apapun ya, dari sumber apapun. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Oke, lanjut. Kemudian cara penularan ya. Jadi dari info tadi ya, selebaran tadi dari resmi dari kementerian tadi, itu memang membatasi keluar masuk hewan ternak. Karena apa? Karena memang penularannya sangat cepat dan bisa langsung antar hewan. Ya, bahkan kalau kita jalan ke kandang A kemudian ke kandang B, penyakit itu bisa cepat sekali yang namanya menular. Ya, jadi bisa juga bahkan aerosol ya, melalui udara. Sehingga ini sangat cepat sekali, sehingga langkah antisipatif para peternak itu juga harus cepat. Ya, juga harus cepat. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya memang kita harus menjaga agar tidak ada keluar masuk orang maupun hewan ternak dari lokasi A ke lokasi B tanpa dilihat kondisinya. Ya, tanpa dilihat kondisinya. Oke. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditambahkan Pak Sigit atau yang ingin ditanyakan nanti di akhir Pak ya. Ditanyakan. Nah, ini adalah antisipatif yang harus kita lakukan Pak. Nah, jadi teman-teman mitra usaha NASA dimanapun berada, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, bahwa PMK ini pada aslinya bisa pulih. Ya, bisa pulih. Kenapa bisa pulih? Karena yang namanya virus itu ada inkubasinya. Ya, berapa hari? Kurang lebih 1 sampai 14 hari ya. Bahkan kalau lebih-lebih ya 15 hari. Nah, selain itu virus ini dapat inaktif ya oleh hewan ya, terinfeksi itu 1 sampai 2 hari sebelum timbul tanda-tanda atau gejala klinisnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mitra usaha NASA harus pahami bahwa begitu virus itu nempel di tubuh hewan ternak, di awal-awal itu sebenarnya si hewan ternak itu bisa ya bertahan sehingga virus itu tidak berkembang. Dengan cara apa? Tentu dengan kondisi hewan ternak yang prima. Ya, dalam keadaan ternak yang sehat. Nah, sekarang banyak sekali di lapangan para peternak itu tidak ada, bahkan tidak, hampir 100% Pak, tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, sehingga rata-rata kondisi ternaknya itu kurang prima, tidak sehat 100%. Sehingga ketika ada tempelan virus, itu akan mudah sekali virus berkembang. Nah, sehingga sebenarnya langkah antisipatif itu kita harus menjaga imunitas ternak agar sehat. Nah, untuk apa? Walaupun misalnya nih, walaupun sebelahan dengan hewan yang terkena PMK, hewan kita itu tetap sehat, tidak bisa berkembang. Nah, itu harus kita upayakan juga. Nah, itu bisa Pak. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, mitra usaha NASA dimanapun berada, kondisi bisa pulih. 1 sampai 15 hari ini memang kritisnya
Sehingga kita harus support terus suplemen, nutrisi, kemudian antibiotik kalau memang diperlukan. Sehingga setelah 15 hari nanti virusnya hilang, inaktif, ternak bisa pulih kembali. Ya, bahkan kalau bisa kita lebih cepat. Ya. Nah, Ya, kalau kulit amlia dari masa terinfeksi itu kan kurang lebih masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. ya. Bahkan sampai 15 hari, Pak. Ya. Tapi banyak sekali yang terjadi di lapangan itu karena mungkin karena kondisi tubuh ternak itu sendiri yang Sudah kurang lemah, Pak, ya. udah lemah. Akhirnya apa, dengan adanya serangan tadi seperti PMK itu ada yang tidak sampai 10 hari banyak yang mati, Pak. Banyak yang sudah nggak Banyak kuat. yang mati, nggak kuat karena apa, kondisi tubuhnya tidak kuat. Betul. Ya, tapi kalau memang dari awalnya kita jaga dengan kesehatannya, kasih vitamin-vitamin yang tercukupi, kasih nutrisi yang cukup juga, ya insya Allah nanti kondisi kesehatan sapi kita pun juga akan lebih kuat. Betul, ya. Nanti bodinya lebih kuat, ya. Lebih kuat. Tetapi dengan adanya seperti ini ya, walaupun itu nanti di masa inkubasi 14 hari, tetapi kalau kita sebagai petani melihat kondisi sapi seperti ini dalam 5 hari nggak mau makan saja, Pak, udah pusing, Sudah Pak. pusing, Udah Pak, pusing ya. seperti kehilangan apa ya, harta lah. Iya, Jelas. betul, Wah, Pak. ini gimana ini sapi udah harga 30 juta, sakit dan sebagainya. Mikirnya kadang yang punya ternak ini Ikut kadang stres, malah ya. nggak stres, nggak makan, Iya. nggak mau makan karena melihat ternaknya juga nggak Sakit. makan karena stresnya. Jadi jangan sampai nanti mengalami hal-hal seperti ini. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita antisipasi dari awal. Betul, ya. Oke. Bahkan ada juga para peternak yang terpaksa, Pak, ya, menjual sapinya. Ya, Nah, dengan harga yang sangat murah. Betul, kasihan Ya. itu. 30 juta Kasihan jadi sekali. berapa nanti? Jadi 5 4 juta, 4 jadi 5 juta, nah seperti itu. Kasihan. Karena banyak sekali kasus yang seperti kemarin ya, harga 30 juta, 25 juta itu ya yang dibawa dijual itu rata-rata di harga 5 jutaan. 5 Kan jutaan. kasihan sekali, Kasihan Pak. sekali. Yang memelihara sudah beberapa waktu lama, pakannya, komborannya, Iya. habis banyak, tapi ya sekian kasihan. Hanya di juga. harga sekian. Padahal ini nggak menular ke manusia, Pak, sebetulnya. Betul. Ketika kita masak dengan baik, dagingnya, makanannya, olahannya itu tidak apa-apa seperti pada umumnya. Ya. Hanya ya khawatirnya takutnya ya itu kan memang khawatiran si peternak sama penyembelih sehingga timbullah harga menjadi murah itu. Ya. Oke, kita lanjutkan Pak Ibu Mitra Nasa dimanapun berada, sehingga memang poin pencegahan atau antisipatif ini penting sekali saat ini harus kita lakukan. Jadi mindset kita jangan lupa bahwa ketika menemukan ternak khususnya ruminansia saat ini tanpa suplemen apapun itu menjadi usaha kita, peluang kita untuk kita berikan. Wajib harus ada tambahan suplemen dari luar untuk mencukupi imunitasnya. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Oke, ini lanjut. Kondisi hewan bisa pulih ya tadi atau secara klinis sembuh setelah dilakukan terapi atau pengobatan. Nah, apa yang dilakukan atau apa yang bisa dilakukan saat ini ketika ternak itu sudah terkena? Nah, kalau memang sudah terkena, ini perlakuannya ada 3 hal ya, 3 hal utama yang memang ini menjadi SOP ya, SOP di berbagai wilayah. Pertama adalah diberikan antibiotik ya, antibiotik ini untuk mengurangi atau mengantisipasi penyakit-penyakit bawaan lainnya ya. Kemudian yang kedua ada pemberian multivitamin atau suplemen ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini perbaikan kualitas pakan atau perbaikan nutrisi ya. Jadi ada 3, antibiotik, multivitamin, dan juga perbaikan nutrisi pakan ya. Ini kalau sudah terkena. Tapi kalau belum, pastikan, upayakan, laporkan untuk bisa diberikan vaksin ya kalau memungkinkan. Kalau memang belum bisa, nanti usahakan ternak itu ada suplemen. Kita punya sekali ya, ada namanya Viterna. Teman-teman pasti sudah mengenal itu, sehingga itu harus menjadi pegangan wajib bagi peternak yang punya hewan ruminansia pada kondisi saat ini. Nah, ini ya, nanti kita lanjutkan untuk 3 perlakuan tadi. Nah, Bapak Ibu Mitra Nasa dimanapun berada, ini adalah penanganan kita setelah terkena Viterna tadi, terkena PMK. Ya, tadi ada
Pertama antibiotik, kedua multivitamin, ketiga perbaikan nutrisi. Nah, memang dari PT Natural Nusantara ada satu yang tidak bisa kita upayakan. Ya, apa itu? Yaitu antibiotik. Ya, antibiotik ini dipegang atau dikeluarkan oleh mantri atau dokter hewan. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau lokasi atau ternaknya terkena penyakit PMK, silahkan melapor. Ya, sehingga nanti ditangani, dilihat, jika diperlukan diberi suntikan itu antibiotik. Nah, yang mengeluarkan adalah perangkat daerah setempat atau biasa disebut ya dokter hewan, dokter hewan atau mantri hewan. Nah, NASA punyanya apa? Yaitu probiotik. Ya, sebenarnya serupa, tapi ini basicnya adalah makhluk hidup. Ya, jadi antibiotik alami atau biasa disebut probiotik. Nah, kita punya tangguh. Ya, namun kalau untuk saat PMK ini, teman-teman sangat butuh namanya antibiotik karena dia kerjanya cepat. Ya, karena kimia cenderung cepat. Kalau probiotik juga tetap bagus, tapi dia penyembuhnya perlahan, Pak. Ya, perlahan. Tetapi ini juga harus ya, baiknya tetap diberikan, yaitu probiotik. Kemudian selanjutnya, penanganan yang kedua tadi adalah pemberian multivitamin atau suplemen. Dari PT kita atau PT Natural Nusantara itu ada yang namanya Viterna. Ya, kita sudah pernah mengulas banyak sekali perihal Viterna, kandungannya apa, vitaminnya banyak, kemudian kandungan nutrisinya dan semuanya ya, bahkan protein itu sangat dibutuhkan. Nah, sehingga pada saat kondisi seperti ini, itu yang kedua, multivitamin kita punya teknologinya ya, namanya Viterna Plus. Ya, teman-teman kalau mau mencampurkan juga boleh dengan POC, hormon dan lain sebagainya. Bahkan pada saat kondisi PMK ini, hewan ternak itu sangat membutuhkan sumber imunitas dari manapun. Ya, bahkan sumber imun yang dikonsumsi manusia pun itu seringkali banyak diberikan ke hewan ternak untuk menambahkannya. Ya, termasuk beberapa produk-produk NASA, Pak, yang viral. Ya, ada yang tambahkan NASA TM, ada yang tambahkan Sunpro, ada yang kemudian biar lingkungannya bagus itu ditambahin dibersihkan dan lain sebagainya ya. Artinya sumber imun apapun itu sedang diupayakan sekarang oleh berbagai macam pihak agar ternak yang terkena PMK itu bisa pulih kembali. Nah, itu yang kedua ya, yang multivitamin. Kemudian yang ketiga ini dengan perbaikan kualitas pakan atau perbaikan nutrisi. Bagaimana peran NASA di situ? Ya, jelas sekali bahwa kita juga punya yang namanya sumber protein, sumber mineral ya. Ya, selain vitamin kan, karena vitamin masuknya ternyata terpisah tadi ya, multivitamin sendiri. Dan ini produknya sudah mencakup kepada perbaikan kualitas pakan atau feed additive ya. Jadi Viterna juga yang bisa diberikan. Jadi pakannya kalau bisa ditingkatkan kualitasnya plus dengan dilengkapi Viterna. Nah, sehingga teknologi NASA itu bisa berupaya untuk membantu di dua hal, yaitu penambahan suplemen pakan atau multivitamin dan juga perbaikan nutrisi untuk pakannya. Nah, seperti itu teman-teman dimanapun berada. Kalau ini adalah isi kandungannya ya, kita sudah banyak bahas terkait dengan Viterna. Saya ingin memberi lihat saja bahwa ada juga peternak yang sudah bisa lolos ya, mampu mengendalikan PMK dengan menggunakan teknologi NASA. Nah, ini mungkin Pak Sigit punya cerita, Pak Sigit. Ya, sedikit Pak. Oke, Pak Dimas tadi disampaikan bahwa untuk antisipasi tadi solusinya kan ada nutrisi pakan dan juga untuk antibiotik. Namanya vaksinasi. Ya. Vaksinasi, tapi banyak sekali yang terjadi di lapangan itu malah justru divaksin itu malah semakin parah. Nah, ini kita juga perlu kita perhatikan juga. Apalagi kita ya waktu dulu lagi zaman-zamannya Covid ya. Betul. Zaman Covid kalau kita mau divaksin, kita mau vaksin itu ya. Paling tidak itu kondisi tubuh kita harus sehat. Harus fit. Harus fit, benar. Harus fit benar. Kecuali kalau memang kita belum ada namanya dulu. Harus suruh ngisi kesehatannya. Nah, itu. Nah, itu kalau memang ada dicek kesehatannya kok masih belum layak untuk divaksin ya artinya ditunda. Nah, seperti halnya di ternak pun juga sama, ketika kondisi ternak Anda sudah lemah, sudah sakit, kok divaksin ya malah justru tambah
tambah sakit ya minimal harus kita cegah dulu ya, kita kasih terapi dulu, jangan langsung vaksin. Kalau langsung vaksin bisa jadi ternak bisa ngedrop. Nah, Betul. karena terjadi juga di tempat-tempat kami Pak waktu itu ya. Itu divaksin itu semakin ngedrop. Akhirnya menyalahkan vaksinnya, akhirnya menyalahkan mantrinya. Ini gimana? Nah, sedangkan kita nggak taunya karena peternak yang awam ya. Divaksin itu disuntik suntik namanya antibody atau apa ya. Tapi ternyata malah semakin parah. Itu ada seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang namanya vaksinasi itu juga perlu diperhatikan juga Pak Dimas ya. Ya, yang jelas vaksin itu kan untuk pencegahan Pak. Ya. Jadi ternak yang sehat justru yang diberikan vaksin. Ya, sehingga betul tadi disampaikan Pak Sigit, dicek dulu ternaknya sehat apa tidak. Bukan malah ternak yang sedang terkena malah divaksin sehingga itu menambahkan penyakitnya walaupun vaksin itu kan virus yang inaktif ya, sehingga nanti ketika ada virus yang datang dia bisa melawannya. Tetapi memang harus bijak, harus betul caranya sehingga tidak merugikan peternak malah menyebabkan kematian. Sehingga yang paling aman ya imunitas tadi Pak, suplemen. Betul ya. Tapi ada juga kemarin saya punya pengalaman Pak Dimas ya, pengalaman bahasanya di tempat saya sendiri di kampus saya juga banyak peternak-peternak lainnya yang dulu pernah mencari obat untuk sapi yang kena PMK ya. Tapi itu juga banyak sekali video-video yang menggunakan produk NASA, PMK-nya bisa sembuh, terapinya seperti apa itu. Sebenarnya banyak sekali, tapi setelah waktu itu kan produknya udah nggak ada lagi. Karena juga waktu itu ya kita sempat jeda, PMK juga sudah hilang. Ternyata sekarang muncul lagi. Ya. Kebetulan kemarin ya belum lama sih, baru sekitar beberapa hari di tempat saya juga ada yang sudah kena PMK. Karena dan di situ sudah 9 hari sapinya, 9 hari tidak mau bangun, 9 hari. Dan itu pun karena awalnya tuh di dalam kandang, tapi sudah terjadi sakit, akhirnya sering dijemur, tapi begitu dijemur itu malah nggak bisa bangun, ambruk selama 9 hari itu di luar kandang ya. Tapi dalam 9 hari terus saya terapi dengan menggunakan produk NASA, itu 2 hari bangun. Wah, luar biasa. Mau tahu? Kita lihat dulu videonya. Pemirsa NASA yang luar biasa dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi ini, kesempatan yang berbahagia kali ini, memberikan informasi bahwa sapi kemarin dalam keadaan tidak bisa bangun selama 9 hari. Selama 9 hari tidak bisa bangun ya. Kemarin di sini nih. Nah, kemarin posisinya di sini karena sering hujan langsung dipindah di bawah naungan yang biar tidak kehujanan. Nah, itu bekas talinya yang buat gotong masih ada, dan itu bambu-bambunya yang buat gotong. Nah, ini talinya juga masih situ. Nah, kebetulan pada pagi ini diaplikasikan dengan menggunakan NASA TM ya, pagi 10 tetes, sore 10 tetes, selama 2 hari ini langsung bisa bangun. Nah, ini pagi ini sudah bisa berdiri dan mau makan. Nah, ini ya, ini luar biasa, ini NASA TM ya, NASA TM luar biasa dari PT Natural Nusantara. Nih, makannya juga sudah lahap ya. Kemarin makannya susah, nggak mau makan ya, sampai kurus. Ini bekas talinya yang buat gotong masih ada ya kemarin ya, belum sempat dilepas karena baru pagi ini saya dikabari sapinya sudah bisa berdiri dan mau makan. NASA TM luar biasa. Baik Bapak Ibu Mitra NASA ya, sangat luar biasa dimanapun Anda berada. Berikut tadi adalah salah satu contoh ya kesaksian bahwasanya dalam kita dalam pengendalian, dalam pengobatan
sakit PMK terjadi pada sapi itu ya berbagai macam cara, tapi dengan izin Allah kemarin memang kita mencoba dengan menggunakan NASA TM ya. NASA TM itu membantu sekali ternyata, bisa membantu sekali dalam proses mungkin pemulihan stamina yang awalnya memang selama 9 hari itu ya makan, tapi nggak seberapa itu, tidak selahap seperti yang kita lihat tadi ya. Mungkin dengan adanya NASA TM yaitu apa namanya nutrisi atau apa yang ada di NASA TM itu sangat luar biasa. Ternyata dalam 2 hari itu selama 2 hari Pak Hakim ya, Pak Dimas ya. Jadi sore dikasih, terus pagi dikasih, sore dikasih lagi, sorenya pagi dikasih, terus bangun. Jadi baru 4 kali pemakaian ya, baru 4 kali pemakaian terus bangun. Tapi waktu pemberian itu memang pas saya tidak ada, cuman saya anjurkan ini pakainya nanti kurang lebih 10 tetes lebih juga nggak apa-apa sedikit ya. Mungkin karena caranya yang penting dimasukkan diteteskan ke dalam, langsung, Pak, ya? Masuk ke lidahnya, kena lidahnya. Gimana caranya monggo silakan, yang penting langsung kena lidahnya, pakai dipencet cerot itu kadang ya ada terjadi. Kalau nunggu tetes gitu kan lama ya, ada juga yang pencet satu pencetan itu kadang bisa lebih dari 10 tetes, itu juga nggak apa-apa ya. Tapi intinya NASA TM ini juga bisa membantu, walaupun ini bukan obat. Bukan obat untuk mengobati penyakit PMK, tapi membantu ya, minimal membantu pemulihan yang seperti tadi. Oke, betul. Jadi memang membutuhkan berbagai macam ini Pak sumber ya, sumber nutrisi, imunitas, dan kita memang beberapa waktu yang lalu serupa memberikan hal yang sama, dan ini bisa sangat membantu dan juga bisa membuat peternak itu nggak jadi stres Pak, ya karena ternaknya bisa bangun lagi. Nah ini memang kami sarankan tentu dengan perpaduan Pak ya, yang utama kita tetap berikan suplemen ya, Viterna POC hormon itu tetap masuk, kemudian kita tambahkan tadi NASA TM Pak ya, NASA TM untuk bisa masuk langsung dan bisa cepat diserap. Ya kadang memang seringkali pemberiannya kan dicekok Pak ya, atau diberikan teteskan langsung, entah mau 10 tetes boleh atau dengan langsung semprotkan Pak ya, ditekan saja ya, karena memang dipencet ya, karena sedikit atau kebanyakan itu enggak apa-apa, malahan itu bisa mempercepat proses pemulihan. Bahkan tadi 2 hari sudah bisa bangun lagi. Ya, itu padahal kemarin itu sudah mau dibeli sama pedagang itu 4 juta, tapi belum. Terus saya menyarankan bagaimana ini coba dulu aja, coba pakai ini karena ini sudah banyak sekali dulu yang menggunakan produk semacam ini sudah sembuh, bisa menyembuhkan, coba dulu. Ternyata bisa, akhirnya seneng sampai sekarang itu. Jadi kan nggak jadi rugi. Bayangkan itu udah di atas 10-15 tadi Pak kan? Ya rata-rata di atas 15 juta. 15 juta tadi. Tapi ditawar 4 juta, tapi kan belum boleh ya. Tapi ya kalau melihat kadang kita juga nggak TH melihat kondisi ternak kita yang cuman tiduran, nggak mau makan tuh kadang ya segera dilepas dijual. Tapi ada yang masih pengen berupaya gimana caranya biar bisa sembuh. Nah ternyata salah satu orang ini ya seperti di tempat saya ini juga masih pengen berusaha. Tapi ada juga yang sebagian di tetangga saya juga langsung cepat dijual juga ada. Begitu Bro ya. Nggak sabar, khawatir nanti malah loss gitu kalau Pak nanti langsung mati di situ kan malah semakin rugi. Rugi karena apa? Nggak mau dijual, nggak laku dijual, akhirnya cuma dikubur di dekat kandang. Oke. Jadi banyak juga yang bertanya Pak, apakah sama produk yang dulu dengan yang sekarang ya, sehingga itu juga menjawab bahwa bisa dan sama ya. Bahkan PT Natal Nusantara sudah ada flyernya khusus itu, bahwa produknya ini yang sekarang NASA TM itu sama ya, dan juga bisa bermanfaat seperti yang produk yang sebelumnya. NSM yang lama yang dulu. Yang dulu. Oke. Gitu teman-teman mitra usaha NASA dimanapun berada, itu bukti sekaligus peluang kita semuanya dari yang terdekat ya, kita bisa bantu, kita bisa upayakan bahwa dengan menggunakan teknologi NASA kita bisa menyelamatkan para peternak di berbagai daerah, berbagai wilayah. Dulu itu memang sudah nggak kehitung Pak, luar biasa sekali. Massal ya. Bahkan
PPL NASA atau mitra usaha NASA yang di lapangan itu tiba-tiba menjadi mantri-mantri hewan ya untuk bisa mensupport, bisa memberikan penyelamatan ya imunitas suplemen itu dengan cara menggunakan teknologi NASA. Silakan tunggu apa lagi teman-teman, silakan bergerak untuk melihat hewan-hewan ternak terutama sapi yang ada di wilayahnya untuk bisa disupport dengan menggunakan teknologi NASA. Oke. Gitu mungkin kalau ada diskusi kita langsung baik. saja ke dirasa cukup untuk materinya. Untuk itu langsung kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan mohon silakan kita lihat siapa yang bertanya ini. Kita lihat dulu. Kelihatannya belum ada nih Pak Dimas ya. Oke, belum ada ya. Belum ada pertanyaan. Baik, sambil kita tunggu jika ada pertanyaan nanti langsung bisa dijawab oleh beliaunya Pak Dimas. Tetapi jika belum ada pertanyaan, terus apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi masih ada yang belum paham dan ada yang pengen konsultasi lebih jauh ya itu juga boleh, bisa saja langsung menghubungi ke nomor 081127920004 kepada Bapak Riki Dimas Haji langsung ya. Jadi nanti mungkin bagi mitra yang baru sempat nonton atau yang belum sempat nonton terus nanti baru nonton ternyata ada informasi bagus baru menyimak lah. Nah informasi itu nanti bisa konsultasi ke nomor yang tertentu. Oke, silahkan ya sewaktu-waktu nanti akan segera kami respon. Ya kan Bapak Ibu sekalian kalau yang ingin bertanya perihal apapun Pak ya seputar peternakan perikanan juga boleh. Nah tapi kalau dalam momen ini memang sudah cukup jelas ya, atau bahkan sudah jelas. Bahkan mungkin begitu dengar tadi langsung pada berangkat Pak, langsung pada keluar rumah langsung ke kandang gitu kan untuk praktek ya silahkan. Jadi kuncinya adalah action ya, praktek. Teman-teman sudah paham basicnya, dasarnya tadi PMK ini adalah virus penyakit mulut dan kuku, menularnya sangat cepat sekali. Kita tidak bisa cegah karena sapi itu nggak bisa pakai masker Pak. Orang aja kadang suka lolos masihan ya, apalagi sapi, sehingga mudah sekali untuk bisa menular. Nah, sehingga peran peternak adalah membentengi ternaknya agar tidak tertular. Ya, dengan cara apa? Meningkatkan imunitas. Ya, kenapa itu penting? Karena 1-2 hari awal, walaupun ada PMK menempel ke tubuh si sapi, kalau sapinya sehat, sapinya prima, itu si virus tidak akan berkembang, inaktif ya. Tetapi ini perihal yang jarang di peternakan, sehingga mulai dari sekarang konsumsilah peternak, konsumsilah imun-imun dari apapun, termasuk tadi NASA TF, Sampro dan lain sebagainya, itu untuk pencegahan ya, sehingga tidak terjangkit di peternakan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Dimas, sangat luar biasa ilmu yang